Ya, gue live kan ini ya. Diterusin ya, biasa jam segini ini bos udah rewel nih. Topiknya tentang apa nih ya? Yaudah sak Sudah live, bro. Yaudah dilanjut ya. Kucing. Siapa itu? Bentar Demian suruh masuk lagi ya, bentar. Sebaiknya gimana? Apakah setuju semuanya atau gimana? Ya, monggo aja. Oh, ngomongnya ngawur ya? Ngawur banget. Iya, memang. Atau diskusi santai aja atau gimana? Terserah sih. Ya udah kalau gitu ya, mohon maaf ini aku izin istirahat dulu lah ya. Oke ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya monggo Bang. Waalaikumsalam. Ada gimana? Apa sama Edis, Bro Valen? Ya, Mi. Stream ya baru selesai. Ya. Oh iya, Bang Isak atau Ya. Bang Valen, kepada pihak Yahudi saya boleh tanya? Boleh. Kalau tentang cuci tangan sebelum makan atau apa, apakah itu semacam perbuatan yang baik jika dilakukan, tetapi jika tidak dilakukan itu tidak dosa, atau itu wajib? Wajib. Tentang aturan seperti itu, wajib ya? Dalam Yahudi. Ya, karena ada berikat yang harus dibaca. Oke. Ya. Ini ada itu kata-kata Demian, katanya bisa nggak head to head, katanya jangan main keroyokan. Naik lagi dia. Percuma, head to head juga tetap aja ngotot. Udah dijelasin dari kitab, terjemahan, kosakata, frase. Tetap aja ngotot. Aneh, sampai ada tinta hitam, tinta merah. Terus ada yang di teks yang di originalnya nggak ada, di LAI ada. Udah dijelasin sampai situ, tetap aja bebal. Tes. Dengar ya? Dengar. Oke. Ya bilangin aja, Mi. Kamu ngomongnya ngawur gitu aja. Kamu ngomonginnya ngawur. Nuduh ngawur. Bro Isak atau Bro Valen. Ngomong-ngomong kalau untuk sholat Yahudi, itu apakah benar-benar wajib 3 kali? Jika tidak dilakukan sekali, apakah itu wajib untuk mengganti? Atau sebenarnya itu sekarang cara doa Yahudi itu sudah seperti, mohon maaf ya bukan ngejek ya, kayak kepala goyang-goyang itu ya, yang seperti ada satu video atau bagaimana? Saya nggak mau salah paham soalnya. Jadi unsur berdiri, rukuk dan sujudnya. Kalau kita lihat dari Mishnah Torah, wajib. Mengangguk-mengangguknya itu opsional. Oh, opsional. Coba sama Muslim. Head to head. Kamu itu ngawur ngomongnya. Kan kalau Bani terjemahan kan nggak pernah ada yang waras. Head to head. H2H. Iya, emang. Mana Bang? Siapa itu? Bang Yus di mana itu? Saya mau tantang gitu. Udah tidur dia. Waduh, kabur dia. Nggak berani dia masuk di Zoom Kristen itu. Kamu yang nggak berani, kalian nggak berani masuk di Zoom Kristen kan? Apanya tadi siang kalau nggak salah. Oh, jadi udah sama moto ngadepi banyak grup Kristen tadi siang sama Tuan Moto. Kamu aja yang nggak ada.
Oke, Kirim masuk lagi. link di siang lain Ngawur kali nggak ya. berani gimana? Masuk Ngawur aja lagi. Ini mungkin di room yang lain, dulu. di Zoom yang Ngawur ngomongnya. Tanya Masuk aja sama siapa itu ya tapi ya. Tadi siang itu ngadenin mau kaum kafir Kristen di Zoom Kristen. Tahu. kafir, oh teriak kafir. Loh, Nah, ini ada yang mau masuk Loh. ini. tanya aja lah. Kamu aja ngorok. Oh iya, kepada pihak Yudaisme, jika sholat 3 kali itu, mengapa yang diteladani itu Nabi Daniel yang tiga kali menghadap Yerusalem? Kenapa tidak Daud yang 7 kali menghadap Tuhan ya? Kalau nggak salah ya. Bukan. Oke, yes, correct. Abraham, Gimana, Ishak, dan Yakub itu yang melambangkan 3 waktu. Karena berasal 3 dari waktu situ ya? awal mulanya. Oke, ya, thank you. Karena iya sih, mungkin sekarang banyak artikel yang ngaco ya kalau yang menjelaskan tentang Yudaisme ya. Banyak banget. Iya, oke. Ya mohon maaf ya kalau saya salah itu misalnya kadang-kadang butuh diluruskan memang. Salah. Oh iya, coba Bro Irsyad. Ya, Atau Bro gimana? Khalid. Apa? Di Israel itu umat Kristen itu berapa persen sih sebenarnya? Nggak tahu kalau data statistik. Bukan orang pemerintahan soalnya. Nggak Kalau tahu. data statistik nggak tahu. Nggak ngikutin yang seperti itu. Nggak, kan katanya Bisa bertambah, bisa berkurang kan? bisa bertambah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Karena kan ada yang orang dari Amerika datang ke situ. Lalu setelah nggak kerja, balik lagi ke Amerika kan bisa jadi. Aku punya teman yang seperti itu. Nggak, maksudnya kan Banyak Kristen Yahudi. ini loh. Orang Kristen ini loh. Banyak yang ngeklaim katanya banyak Yahudi yang mau pindah jadi Kristen itu bener apa enggak gitu. Bohong. Banyak Yahudi yang murtad itu. Kalau misalnya ada Yahudi yang murtad dari Kristen ke Islam atau Kristen ke Yahudi juga ada. Jadi itu bukan patokan karena setiap orang bisa aja berubah gitu loh. Yang dari Yahudi ke Hindu atau ke Buddha juga ada. Dan itu real, ada beritanya. Kenapa yang di blow up cuman Yahudi ke Kristen atau enggak Islam ke Kristen? Padahal Yahudi ke Islam ke Hindu ke Buddha ada kok yang begitu. Kan lebih banyak ke Kristen. Yang jadi ateis juga ada, malah lebih banyak yang ateis Demian malahan. Yahudi ateis itu lebih banyak di sana, di Israel. Iya, maksudnya lebih banyak gini, Kristen kalau gimana? ateis itu kan tidak beragama. Mereka tidak peduli pada Tuhan. Bukan mereka nggak percaya. Mereka bilang itu dongeng. Nah, simple tuh. Ada orang Yahudi atau orang Israel lah katakanlah. Terus dia bilang, ini ateis gitu. Aku ateis walaupun dia dari keturunan Lewi gitu misalnya. Bisa begitu, kenapa? Sistem pendidikannya di sana itu sekuler. Semakin sekuler pendidikan suatu bangsa, semakin rusak moralitas dan kesadaran diri daripada orang-orangnya. Karena didoktrin dengan teori Big Bang, dengan teori evolusi monyet, manusia berasal dari monyet. Ntar jadinya kayak Sam Aldo. Nah untungnya orang-orang yang waras masih banyak gitu loh. Gila aja kalau manusia berasal dari monyet. Berarti dulunya manusia berekor gitu. Sekarang kok ekornya nggak numbuh lagi? Gitu pertanyaannya. Iya, ekornya di depan, yang di belakang nggak ada. Pemikiran dari mana? Gitu. Banyak hal yang salah di teori evolusi itu. Untuk hewan itu bisa, tahapnya sangat panjang. Untuk manusia tidak ada. Benar. Oh iya, Itzhak, kalau sekarang apakah di Israel masih ada
keturunannya Nabi Musa gitu, benar-benar apa ya? Jadi semacam Habib dalam tanda kutip, tetapi dari keturunan Nabi Musa. Apakah ada di Israel? Ya ada. Ya Kohen itu kan ada dua kemungkinan, keturunan Aharon atau keturunan Moshe. Oh. Oke, ini new info. Kalau Kristen, keturunan Mana? Kalau kita lihat ada Yahudi dengan nama Kohen, berarti dia dari Lewi masuk. Terus ya nggak boleh nikah sama Kalau selain saya itu. keturunan Israel yang baru. Kenapa? Saya keturunan Israel yang baru, Yahudi yang baru. Sebenarnya nggak ada ya sih replacement itu ya. Kalau ngantuk tidur. Terlalu halu Itu banget nih hanya orang-orang Kristen terjadi ini. di Tralalalen. Terlalu halu. Jangan Terlalu menghayal. halu. Kalau Saya, kamu saya ngantuk ini depan paling Yahudi tempat daripada tidur. orang Yahudi sekalipun. Terlalu halu. Iya, banget. adanya di La La Land gitu loh, di dunia mimpi. Mas, sebenarnya replacement teologi itu nggak ada ya terus sebenarnya. Apaan? Harusnya replacement teologi itu kan tidak ada nubuatnya di dalam perjanjian lama kan. Jadi suatu saat tuh bangsa Yahudi misalnya nih karena dia tegar tengkuk ya, itu mungkin dulu saya mendengar dari guru agama saya tuh yang di sekolah. Itulah, saya nggak usah sebutkan nanti. Enggak, replacement teologi itu nggak ada dasarnya. Nggak ada ya? Nggak ada dasarnya? Nggak ada. Oke. Ya. Kalau Om Ishak di sini cuma Demian ya yang Kristen. Iya. Aduh, kamu kalau didengar orang Kristen yang lain bilang Israel baru, kena tabok kamu. Israel yang baru. Itu Israel dongeng. rohani. Israel rohani itu sangat dongeng gitu karena faktanya Iya, dari dunia guru ini saya masih penuh kekacauan gitu. Kalau Israel baru tuh sekarang tuh 2020 di Israel udah menciptakan mobil terbang. Itu Israel baru. Tanya aja Om, alamat Itu Israel yang kan baru cuma di mana hal-hal aja? duniawian. Saya Israel yang Ya, baru dalam namanya agama. Kristen kan Alah, tukang gaya. klaim sih. Kamu aja masih makan makanan duniawi kok, belum makan makanan rohani. Kalau kamu makan makanan rohani tak bakarin dupa, kamu makan dari dupa itu. Dalam konteks ini, orang Israel yang sekarang masih mengikuti aturan duniawi, sedangkan saya Israel yang baru di mana saya melakukan hal-hal rohani. Saran saya lebih baik kamu tidur. Nah, itu Kamu yang jangan dinamakan dengan Israel yang baru di mana hidup dalam roh dan kebenaran. Kamu pernah baca nggak di Dalam dalam hantu dan kebenaran di ya. mana Abraham karena Kamu hidup dalam hantu dan kebenaran, betapa seremnya Demian. mana ada hantu bisa mengajarkan tentang kebenaran. Oh banyak. Mana ada Hantu coba. Kristen namanya. Kalau hantu mengajarkan jangan berzina, jangan mencuri, itu semuanya bisa banyak. Itu semuanya bisa diajarkan. Iya, hantunya Paul. Emang kamu pikir hantunya Paul nggak bisa mengajarkan begitu? Hantu kan cuma bisa mengajarkan sebatas manusiawi. Tetapi kata siapa? Ya faktanya kok Pernah lihat kalau Kak Casper ya? Kata siapa hantu tidak bisa? Demian, kamu nggak pernah melihat film Casper ya? Kok film sih? Kok film? Katanya nggak ada. Casper juga ngajarin hal yang baik kok. Ayo, Bang Insa mau tanya, apa benar Paulus tokoh fiksi? Oh iya, tidak pernah ada. Yang udah masuk ini. Oh iya. Paulus itu intelijen Roma. Intelijen rahasia dari Roma. Ini kan Om Ishak ini kan pintar bahasa Inggris Om Ishak. Saya mau minta tolong nih, tolong terjemahin. Menurut saya ya diklaim orang Yahudi gitu aja. Padahal bukan. Gimana terjemahin apa? Bentar. Pentateuch. Apa? Pentateuch. Wow. Ini ada Genesis ayat 1. Boleh kita buka sebentar ini? Boleh. Nah, boleh diartikan. Ini kalau Genesis ini Yohanes ya? Enggak, itu Kejadian. Apa nih? Kejadian.
Pentateuch itu cuma 5 kitab Torah dalam bahasa Yunani diterjemahkan oleh orang Kristen. Berarti di kitab Kejadian ini 5 ayat atau mungkin sampai selesai nih ada 31. Ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Oh gitu. Oke, ini Genesis ya. Ini. Saya ada hal yang menarik nih. Tapi kalau mereka Septuagintnya ya 39 kitab. 39. Nah, di sini ada New Statement. Itu berarti Textus Receptus yang dipakai. Ini. Teks Yunaninya namanya TR, Textus Receptus. Ini diterjemahkan di dalam tahun berapa, Om? Kalau tahunnya, kalau tahunnya nggak tahu deh. Tapi yang jelas kitab mereka itu pertama kali muncul abad ketiga. Coba kita lihat Yohanes pasal 1 ya. Bisa diartikan, Om? Apakah sama dengan the beginning what was God? Dalam permulaannya adalah perkataan. Perkataan itu ada bersama Tuhan dan Tuhan adalah perkataan. Berarti kalau kita merujuk kepada firman itu benar ya suatu perkataan ya, bukan yang firman yang jadi manusia, bukan ya? Adalah perkataan. Firman itu kan bahasa Persia. Kalau bahasa Persia itu artinya ya perkataan tadi itu. Kalau kalam berbeda. Kalam itu berbicara. Kalimat itu kata. Dalam bahasa Arab kalimah itu artinya kata. Kalau kalam artinya berbicara. Kalamullah, Allah berbicara gitu. Nah, kalau di situ tulisannya adalah perkataan. Nah, kalau di ayat 3-nya all things to be segala sesuatu melaluinya, and without him nothing came to be, dan tanpanya tidak ada sesuatu yang menjadi ada. What came to be, apa yang menjadi ada. Ini Yohanes 1 pasal 1 sampai 3 ya? Iya. Kok di LAI itu jauh banget itu larinya, Om? Ya kan itu kan hasil revisi-revisi mereka. Saya maaf nih Demian, saya bukan untuk menjatuhkan iman kalian, tapi ada perbedaan. Di ayat 2-nya juga ada di what begini with God, ya kan? Di ayat 3-nya ini kata kuncinya biasanya Kristen versi LAI menerjemahkan bahwa ini Yesus adalah Tuhan, sedangkan di sini itu tidak terlihat. Itu loh. Inilah kata kunci LAI bagi kaum Kristen Indonesia menjadi dasar bahwasanya Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Di sini kayaknya salah itu loh. Nah, LAI ini ngambil dari mana sih sumbernya itu? Dari Roh Kardus. Ini sebagai penambahan ilmu aja, Demian bisa cari data sebenarnya. Apakah benar LAI ini menerjemahkan bahasa asli atau terjemahan yang lain dengan sangat baik? Boleh Demian mencari sesuatu yang lain, bukan untuk melepaskan keimanan, tetapi benarkah LAI ini menerjemahkan suatu bahasa itu dengan benar dan baik? Sehingga Yohanes 1 pasal 1 sampai 3 ini memang benar-benar seperti itu, real yang ada. Gitu. Karena di yang saya share screen tadi, saya tidak bisa buat-buat karena pembicaraan itu Om Ishak bisa mengartikannya. Terdapat perbedaan di LAI dan kitab yang saya kasih tadi. Itu loh, Demian. Perbedaannya kayak gimana maksudnya? Itu boleh kita share lagi biar Om Ishak menjelaskan nih. Karena kata kunci pihak Kristen untuk mentuhankan Yesus itu biasanya di Yohanes 1 ayat 3. Boleh saya screen lagi ya. Jangan sampai ada kesalahan ya.
Yohanes 1 ayat 3. Ya. Lihat tuh. Robot, kok ada robot. Robot. Bang Erik suaranya kecil. Agak Iya. besar. Ya, gak enak nanti satu RT kebangun Om. Coba diterjemahkan Yohanes 3 itu dikatakan seperti apa? Coba Om Yisak biar saya nggak salah. Om Yisak atau yang lain lah yang pintar bahasa Inggris. All things came to be through him. Segala yang ada menjadi ada melalui dia. And without him, nothing came to be. Dan tanpanya tidak ada sesuatu yang menjadi ada. What came to be, apa yang sekarang menjadi ada. Ya, apa yang salah dari terjemahan LAI di ayat 3? Coba ambil LAI. Nah, ini. Saya bacakannya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Salahnya di mana coba? Coba perhatikan. Apakah dia ini suatu adalah Yesus? Karena di pasal 1-nya tidak terdapat seperti itu. Loh, maksudnya The beginning, ya. In the beginning itu bukan berarti firman gitu loh. Jadi gini, kalau dalam tunggu. Kalau dalam Alkitab Inggris kata firman itu mereka pakai kata kalimat Allah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mereka pakai firman. Jadi firman dalam Alkitab bahasa Inggris itu pakai kata. Begitu juga kalau ini kamu tangkal gimana nih? Ini kalau pada permulaannya adalah perkataan. Perkataan ada bersama-sama dengan Tuhan. Tunggu. Kalau di dalam Alkitab di daerah saya pun tidak pakai firman, tetapi pakai kata. Pada mulanya adalah kata. Kata itu bersama-sama dengan Tuhan dan kata itu adalah Tuhan juga. Kalau di dalam Alkitab kami di Timur. Nah, jadi menurut saya kan kalau kata itu kan pengertiannya dalam bahasa Indonesia, kalimat Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia kan firman. Jadi kan nggak salah loh. Jadi mestinya lucu gitu. Kalau beda lah. Ada perbedaannya. Perbedaan kalau di dalam New Bible ini ya, perkataan berarti bukannya firman ini yang menjadi manusia, bukan. Perkataan Allah gitu loh. Iya, ada suatu pesan yang mau disampaikan. Jadi pengertiannya gini, kalau dalam merujuk kepada Bible English itu kalau dipahami mereka menyebut firman Allah itu dengan sebut kata Allah, maksudnya kalimat Allah gitu. Nah jadi kok kalimat? Iya kan kalimat Allah, pakai kata. Kalau kalimat itu sentence, Demian. Di situ katanya word itu perkataan. Misalnya perkataannya itu misalnya jadilah, itu perkataan gitu loh. Atau enggak misalnya suatu kata perintah, pergilah, datanglah, itu perkataan gitu loh. Nah, sekarang di situ tidak ada kalimat. Kalau kalimat itu berarti rangkaian kata. Itu di situ cuma satu kata, perkataan. Iya, jadilah. Maksudnya kan gitu dalam Alkitab bahasa Inggris. Tidak menggunakan kata firman. Dan di situ juga nggak ada nyebut Yesus di situ. Tadi kan saya tidak bilang di situ menyebut Yesus loh. Mana? Nggak ada. Nah, tadi pun saya tidak bilang sedemikian loh. Kalau di situ ada menyebut Yesus. Kamu mau tahu apa namanya di teks yang aku temukan itu mengatakan apa? Udahlah, nggak usah karang-karang sih. Nih, kita lihat teks dari Roma ya, mengatakan apa? Ini Katolik loh, mbahnya Kristen. Bahasa aslinya gimana? Kita cek aja bareng-bareng, biar biar agak melek sedikit. Soalnya ini bocor gitu loh dari sana. Ini bocor aja udah kesalahan gitu loh. Mereka takut sebetulnya kalau ini bocor, tapi entah gimana ceritanya ada yang buang file ini ke tong sampah. Ketika diekstrak filenya isinya ini. Gitu. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. Ini ya. Ini Vatikan ya, Biblioteca Apostolica Vaticana. Kalau dibilang ini nggak resmi, berarti orang Kristen ini durhaka sama mbahnya gitu. Saya pamit dulu,
Ya, kamu tidurlah dulu. Ini aku mau mengajarkan mereka apa sih yang tertulis di dalam Injil ini. Iya, Bereshit hati-hati, haya hati-hati. davar. Jangan Mantap. Dalam hati-hati, jangan sampai permulaannya ditipu lagi, Cak. telah ada perkataan, ya. Wahdavar haya Kabut aisel Yamada hailahim. Dan dunia perkataan telah ada Mata di Mane. samping alehim. Jadi di sini ada kata di samping. Kita kan bertanya sampingnya itu kiri apa kanan gitu. Jadi perkataan itu ada di samping. Sampingnya nggak tahu depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, kita nggak tahu nih. Terus wa alehim dan alehim hu haya dia telah ada perkataan. Ze haya bereshit. Itulah telah ada dalam permulaan. Eitzel di samping ha-Elohim, di samping Elohim. Gitu. Jadi kalau kita melihat di sini nih, atau enggak kita lihat di sini nih. Teksnya kalau nggak salah sudah dirancang sedemikian rupa oleh penemunya. Jadi Kristen tuh kalau udah kejang itu selalu bilang awas ditipu, awas ditipu. Saking ketakutannya mereka. Ya. Ini orang yang menemukan teks tadi. Ini yang paling atas nih ya. The Gospel of Yeshua the Messiah according to Luka. Judulnya itu. Bihyot ki Hushamu Rabbim Lehaver Sipur Hadevarim Asher in that many were placed to write the account of matters that Benainu Hem Manim. Ini panjang nih. Panjang banget ceritanya. Kita cari yang Yohanan tadi itu. Shall Yeshua Yohanan. Pada permulaannya adalah telah ada perkataan dan perkataan telah ada di samping Elohim dan Elohim dia telah memiliki perkataan. Ini ada dalam permulaan di samping Elohim. Segala sesuatu dibuat melalui dia dan tanpa dia tidak ada yang tercipta, tak ada yang dibuat. Dari segala sesuatu yang telah ada di dalam dia ada kehidupan dan kehidupan adalah cahaya. Cahaya dari pria-pria. Banyak dong berarti jamak ya. Dan cahaya menyinari di dalam kegelapan dan kegelapan tidak dapat menampungnya. Dan ada seorang pria yang dikirim atau diutus oleh Tuhan dan namanya adalah Yohanan. Ini menjadi sebuah kesaksian untuk bersaksi mengenai cahaya agar mereka mempercayai segala sesuatu karena dia. Tetapi dia bukanlah cahaya itu, maksudnya Yohanan. Yohanan itu bukan cahaya itu, tetapi hanya bersaksi mengenai cahaya. Ini adalah cahaya yang sesungguhnya, yang menerangi segalanya kepada seluruh pria yang memasuki Lechol Adam, yang menerangi setiap manusia yang memasuki dunia ini. Jadi semua manusia sebelum dilahirkan itu diterangi oleh cahaya itu, barulah terjadi kehidupan gitu katanya. Dan dunia ini menjadi ada atau dibuat karena dia, tetapi dunia ini tidak mengenal dia. Dia datang ke tanah kelahirannya, dan anak-anak dari keluarganya tidak menerimanya. Tetapi kepada mereka yang menerima dan percaya di dalam namanya, dia memberikan kekuasaan agar mereka menjadi anak-anak Elohim. Karena mereka tidak dilahirkan dari darah, dan tidak dari keinginan dari daging, dan tidak dari keinginan dari manusia, tetapi dari Elohim. Ini mereka loh, pakai jamak. Jadi ada manusia-manusia yang ilahi gitu, tapi bukan dilahirkan, mereka tidak dilahirkan dari darah, tetapi tidak dari darah, tidak dari daging, tidak dari keinginan manusia, tetapi dari Elohim. Ini menyebutnya mereka. Berarti ini bukan bicara tentang manusia sama sekali.
Gitu. Kalau kita lihat secara konteks. Beda ya sama versi LI ya. Iya beda. Beda. Mereka paling sering pakai Yohanes 1 ayat 1 itu. Emang begitu. Iya, terjemahan lagi. Iya. Kalau yang Oh iya. Iya, padahal itu bukan perkataan Yesus ya. Iya, bukan. Bukan ya. Iya. Dan anehnya cuman orang Yohanes doang yang nulis gitu. Apa sih ini? Apa sih ini? Sebenarnya kalau mereka mau jujur, mesinnya siapa itu? Bang Erik. Noise. Sebenarnya kalau mereka mau jujur sih, Yohanes 17 ayat 3 sih gak usah ditafsir muter-muter sih. Dan Yohanes 17 kalau dibaca semuanya sih, Yesus tidak ada mengindikasikan kalau dia menyetarakan diri dengan Elohim. Menyetarakan diri dengan Hashem. Kalau dibaca seluruhnya. Memang nggak ada. Yohanes 17. Tapi karena dogma itu lebih kuat dari apapun. Iya. Oh iya. Orang kalau udah. Saya kemarin juga diskusi itu diskusi sama si siapa? Jason. Saya yang geli sama si mereka airband Jason ini bilang kayak gini. Yudais atau Israel dengan kekristenan ini tidak terpisahkan. Mereka kami saling terikat sesama mereka ke Israel atau ini. Tapi ditolak mentah-mentah. Saya geli dengarnya gitu. Iya geli itu loh. Padahal dalam kenyataannya ya seperti Om Yisak, Om Billy dan Valen pun menentang konsep Tritunggal ini. Iya. Loh, yang saya anehkan itu waktu di Facebook itu loh Bang, sebelum ada ada profile nama Yisak tampil ini di Facebook itu orang Kristen itu selalu mengait-ngaitkan keyakinannya dengan Yahudi itu terikat. Makanya saya selalu ngomong masa sih ternyata bener waktu Yisak sama Bro Valen, Bang Billy juga tampil nyerang Kristen. Oh ternyata nggak bener. Kita tuh sebenarnya maaf nih Bang ya, Muslim tuh sebenarnya bukan nyerang Kristen, tetapi konsep ketuhanannya yang salah itu Iya. Itu yang kita permasalahkan itu. Yang dia banggakan konsep ketuhanannya dengan Tritunggalnya itu, dia bilang Israel dan kekristenan atau Yudais itu saling merangkul tangan, saling erat, tidak bisa terpisahkan. Terkadang saya gimana ya, geli itu dengarnya. Gimana titik samanya? Padahal di Yudais itu mentuhankan yang di atas loh, yang tak terlihat. Nah mereka ini berusaha untuk menyamakan itu loh dengan PD-nya. Itu yang aneh saya. Nah itu tadi Demian bilang saya Israel yang baru, itu kan geli itu loh dengarnya. Demian salah satunya kemakan doktrin itu. Dia bilang saya Israel yang baru. Israel yang orang yang berpikir pintar aja dengarnya geli loh. Ini apaan sih gitu. Sederhananya gini aja, apakah Musa dan Abraham itu menyembah Tritunggal gitu? Kan mereka lebih dekat kepada Hashem kan daripada pendeta-pendeta Kristen sekarang. Harusnya kalau misalnya Allah itu memang Tritunggal, harusnya mereka menyembah Tritunggal dong, bener nggak? Tapi buktinya enggak kan, gitu. Iya. Dia orang Kristen sangat calak, Pak Om. Apabila kita bertanya yang seperti itu, pada waktu itu Yesus masih bersama Bapa katanya. Berarti Yesus itu waktu itu masih Bapa, dia belum menjelma menjadi manusia. Alasan yang ditimbulkan apabila kita bertanya pada masa lalu, dia sangat gampang untuk menjawab. Itu yang sulitnya
kita tuh cuma mau meluruskan itulah niat kita itu tuh. Bahwa konsep Trinitas ini nggak ada sebenarnya. Yesus itu tidak pernah mengajarkan konsep Trinitas. Bahkan sebenarnya Yesus saja nggak pernah merasa sebagai bagian dari Trinitas kan gitu. Pertanyaannya, Terus satu kapan lagi Yesus doktrin yang pernah mereka masuk banggakan. gereja? Ada, pasti ada. Siapa pendeta yang mengkhotbahi Yesus coba? Jawabannya pasti Kalau ada. Yesus itu. pernah masuk gereja, ntar Yesus berdoa kepada Yesus. Dan Yesus pun sujud kepada Tuhan. Iya, kalau kita lihat di dalam narasi ceritanya kan di Taman Getsemani itu. Iya, dia takut kan pas orang disalib. Kalau menurut mereka Yesus itu diciptakan enggak? Kenapa? Kalau menurut mereka Yesus itu diciptakan enggak? Menurut mereka enggak, udah ada dengan Elohim. Padahal yang kemarin ini menggelikan sih pas waktu saya tanya ke Pak Martin, kalau misal Yesus setara dengan Bapa, kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Sedangkan dia bilang cuma Bapa saja yang tahu hari kiamat. Terus dia bilang, oh Yesus kan ngomongnya sebagai manusia, Yesus itu tidak mengatakan aku gitu. Jadi Yesus itu sebenarnya tahu gitu, Yesus tidak mengatakan aku. Tapi Yesus itu bilang tuh anak gitu loh. Lah akan merujuk pada siapa gitu. Nah, jadi ya intinya begitulah. Kalau saya sih ya cuma menyampaikan seperti itu ya, tapi kalau mereka nggak mau dengerin ya udahlah. Bapak main mereka, gitu. rahasia-rahasiain, Bapak main rahasia-rahasiaan dengan Yesus. Iya, makanya aneh. Mungkin iya sih. Saya berdiskusi dengan Yahudi gini, pemikiran saya makin terbuka sih. Ya, kalau misalnya apa ya, banyak sebenarnya yang tidak sesuai gitu kan. Banyak. Yang saya diajarkan waktu saya dulu sekolah Kristen, banyak yang tidak sesuai ya, memang benar sama kebenaran di kitab Taurat. Abang nih sebelumnya Kristen ya? Bukan. Jafar Saya Buddhis. Mungkin bisa dilihat ya namanya kesaksiannya di Zulfikar Official. Saya sebelumnya Buddhis, tapi saya sekolah di sekolah Kristen. Ya gitu. Tapi saya hampir masuk Kristen, sekarang? cuman nggak jadi masuk Kristen. Saya mualaf sekarang. Ya. Sekarang? Ya, saya mualaf. Ada kesaksian itu dari sejak tahun lalu, tetapi belum 12 bulan. Masih baru berarti ya. Iya, saya suka belajar juga sih soalnya. Ya, tapi keluarga masih Buddhis semua? Enggak, ada yang Kristen juga. Iya. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Cuman kebanyakan mereka sih kalau diajak diskusi agama, mereka menghindar sih. Jadi ya, saya kan menghargai lah. Ada orang kan biasanya beda-beda. Ya, orang biasanya beda-beda. Nggak boleh dipaksa lah. Kalau misalnya orang udah gak mau diskusi, masa saya paksa? Dan Torah itu hanya dijelaskan ketika orang bertanya. Kita nggak akan pernah jelasin apapun kalau nggak ada orang yang tanya. Oh iya, Itzhak, ada satu lagi nih. Mungkin supaya aku nggak salah paham ya. Apakah kalau misalnya nih ada orang yang konversi ke Yudaisme, apakah itu dia itu kalau misalnya dia non-Israel, dia tidak ada darah Yahudi sama sekali nih, apakah dia wajib untuk melaksanakan hukum Torah? Atau berdasarkan dari web yang waktu itu saya lihat, hanya melaksanakan hukum Nuh saja, jadi nggak usah melaksanakan hukum Torah atau gimana? Yang benar itu bagaimana? Kalau ada kata konversi, berarti bukan Bnei Noah hitungannya. Oh, iya. Bnei Noah itu mereka yang menggantung, keluar dari agama lama, tapi nggak menganut apa-apa. Itu Bnei Noah. Itu gitu. salah lagi berarti. Dan tujuh aturan itu hanya berlaku di Israel ketika, ini misalnya contoh ya, ada orang Kristen atau orang Hindu tinggal di Israel waktu di zaman Masyiah. Terus mereka itu keluar dari agamanya. Tapi mereka belum memeluk ajaran Torah. Nah, mereka kan nggak beragama nih. Ya ketika dalam kondisi mereka tidak beragama itulah mereka disebut Bnei Noah. Kalau mereka statusnya penyembah berhala, mereka disebutnya akum.
Ovde Kochavim Umazalot, penyembah bintang dan konstelasi itu adalah sebuah akronim atau singkatan untuk penyembah berhala. Oke, ya. Berarti Tapi intinya kalau tetap harus menjalankan Torah. iya, karena kalau berbicara masalah konversi, kita harus ingat satu hal. Istrinya Moshe itu orang Israel bukan? Bukan, Zipora bukan non-Israel, tetapi nikah Orang sama Moshe. Midian. Orang Nah, itu. Ya, syaratnya dia bisa tetap menjadi istrinya adalah dengan mengikuti adat istiadat Yahudi ya, menjadi umat Israel. convert Benar nggak? ke dalam ajaran Torah. Convert, ya. Jadi ajaran agama lamanya udah nggak boleh dijalankan lagi, Oh, gitu. Dan otomatis dia dianggap sebagai orang Israel. Yitro, bapak mertuanya juga. Dulunya adalah seorang imam bagi 70 agama. Jadi dia nyobain satu-satu agama. Dari setiap negara tuh dicoba semua tuh agama. Dia menguasai semua teks dan semua peribadahan bangsa-bangsa. Waktu Torah diberikan apa yang terjadi? Ya akhirnya dia melakukan apa yang tertulis dalam Torah. Tapi karena aturannya kalau Kohen harus Lewi, dia nggak jadi Kohen. Dia jadi umat biasa akhirnya. oke. Lalu untuk 7 peraturan Nuh itu apakah ada di Bereshit, di teks aslinya? Soalnya kalau di LAI, kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi nih. Sepertinya saya tidak menemukan deh 7 aturan Nuh secara langsung gitu. Atau itu adanya di Torah lisan atau bagaimana kalau 7 aturan? Di Torah lisan. Yang Oh, di pertama Torah itu, yang pertama itu lo aisur avodasara, tidak boleh menyembah kepada berhala. Lo kilalat shem ha'el, itu tidak boleh mengutuk nama Hashem, gitu. Selebihnya itu lebih kepada perintah moral. Jangan, tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, dan tidak boleh berhubungan seks di luar nikah atau dengan anggota keluarga, itu nggak boleh. Terus tidak boleh makan binatang yang masih hidup, kamu makan. Tahu nggak contohnya? Iya, kanibal itu. Bukan kanibal, langsung makan hidup-hidup itu kan nggak boleh. Pernah lihat makanan Korea seperti cumi-cumi? Oh iya. Itu hidup loh. Iya, pernah lihat waktu itu. Masih gerak-gerak kan, langsung dimakan gitu. Ya. Itu nggak boleh. Yang terakhir, aturannya harus membuat pengadilan. Untuk apa? Kalau ada kasus kriminal dan lain sebagainya itu harus ada pengadilan yang memproses itu. Oke. Jadi 7 aturan itu adalah Torah lisan, tapi aturan itu tidak tidak mutlak dalam untuk selain itu untuk minuman wine nih, ini soalnya ada website yang salah paham nih, ada oknum yang bilang tidak Yahudi minum. Kenapa? Kalau dia ingin convert, berarti dia udah jadi bagian dari Israel, dan yang harus dia jalankan bukan 7 aturan itu, tapi seluruh aturan yang ada di dalam Torah. Oke, ya. Tetapi dalam Torah, apakah ini tentang minuman seperti wine, apakah itu haram? Maksudnya apakah itu tidak tahir atau itu diperbolehkan? Jadi masalah kalau di dalam Torah itu tidak menyebut kata alkohol, tapi menyebutnya wine atau yayin. Nah, yayin ini hanya dilarang untuk nazir. Apa? Nazir. Oh, nazir Allah ya, yang pisau cukur gak boleh kena kepalanya juga ya? Itu. Jadi nazir itu tidak boleh dipotong rambutnya, dan istilahnya mengabdikan dirinya untuk Beit HaMikdash atau untuk Hashem gitu. Jadi orang-orang seperti ini wine pun dia nggak boleh minum. Oke. Berarti untuk umat Yahudi biasa seperti Itzhak, aku bukannya menyerang itu ya. Apakah boleh gitu? Boleh. Kalau menurut Torah. Dan di dalam Torah itu tidak ada spesifik melarang dalam tanda kutip minuman keras, karena di situ tidak ada kata minuman keras. Tapi di dalam pemahaman Torah adalah kalau kamu melakukan sesuatu melampaui batas, kan ada efek sampingnya nih.
Iya. Nah, kalau efek samping itu membuat kamu melakukan suatu dosa atau sebuah tindakan kriminal, kamu dianggap bersalah. Oke, asal nggak melebihi batas sampai mabok saja gitu. Misalnya dia minum hanya 1 gelas kecil itu hanya untuk menghangatkan leher atau tubuh, itu nggak ada masalah. Tapi ketika minum itu terus mabuk, terus bikin kekacauan, teriak-teriak malam hari, maki-maki orang atau mukul orang atau berbuat kriminal, itu yang tidak boleh dilakukan. Oke, ya. Jelas berarti sekarang. Jadi memang secara spesifik kalau kita baca Torah tidak ada kata alkohol, tidak ada kata minuman keras. Karena waktu zamannya Melkisedek itu yang namanya roti dengan anggur itu sudah eksis dari zaman itu. Jadi Shem, putra Noah, itu Melkisedek. Melkisedek itu kalau mau melakukan ritual itu dengan roti dan anggur. Rotinya untuk dimakan, bukan roti kayak di gereja yang bulat-bulat itu, bukan. Rotinya roti beneran, roti gede-gede untuk dimakan. Anggur juga kan kalau air itu kan minuman biasa untuk minuman habis makan. Tapi kalau anggur itu minuman festival namanya. Jadi kalau ritual di dalam Torah itu banyak melibatkan meja makan. Berbeda dengan sholat atau tafillah. Kalau tafillah itu tidak melibatkan meja makan. Tetapi ritual itu bukan hanya itu. Ritual itu ya macam-macam. Ada hari rayanya, ada festivalnya. Itu adalah bagian dari peribadahan. Konsep untuk kata ibadahnya berbeda. Karena ibadah atau avodah dalam bahasa Ibrani itu artinya kerja. Oh, kerja ya? Jadi ibadah itu adalah bagian dari kerja. Kenapa? Iya. Ibadah bagian dari kerja. Ya. Lalu Itzhak untuk anggur berarti ya sampai sekarang masih ada kosher wine itu? Kosher wine itu? Kosher itu maksudnya gini. Maksudnya kosher itu apa? Bahwa di dalam campuran anggur yang sudah difermentasi itu kan baru jadi wine. Tidak boleh dicampur gula atau dicampur bahan-bahan yang lain. Ya murni anggur saja. Oh, murni anggur saja. Oke. Jadi kalau misalnya ada wine kosher nih, tapi kita waktu dituangin ke gelas, aduh kok nggak manis ya, terus kita tambahin gula, udah nggak kosher lagi tuh. Iya. Gitu maksudnya. Terus kalau misalnya anggur itu kosher ya, berarti dia istilahnya ada 2 jenis kosher. Kosher biasa sama kosher untuk Pesah itu beda. Tapi itu agak rumit sih jelasinnya. Tapi yang jelas aku cuma mau bilang apa sih anggur yang nggak kosher gitu. Anggur yang dibuat oleh goyim. Oh iya. Itu jelas tidak kosher. Kenapa? Kita nggak tahu sama mereka didoain sama kepada berhala atau enggak. Gitu. Ya, betul. Harus waspada, emang benar. Harus waspada. Terus kalau anggur yang dibuat orang Yahudi itu ada namanya mevushal. Mevushal itu apa? Itu sama dia direbus lagi anggurnya. Jadi rasanya agak berubah. Tapi itu dijamin 100% kosher. Kenapa? Zaman dulu anggur mevushal itu tidak, goyim itu nggak mau beli anggur mevushal karena rasanya kurang enak. Jadi udah 100% dijamin bebas dari tangan-tangan goyim atau penyembahan berhala gitu. Jadi yang membedakan antara wine-nya orang Yahudi dengan orang non-Yahudi dulu untuk Pesah adalah mevushal itu. Nah, yang mevushal ini udah pasti 100% kosher, apalagi kalau dibuat sendiri. Iya. Itzhak, ngomong apakah pernah ke Israel? Oke, saya tertarik ya. Karena di sana juga ada masjid juga kan kalau untuk umat muslim. Tapi kalau untuk Yahudi itu ya Western Wall itu ya. Apakah itu tembok benar-benar dari bait suci atau sebenarnya itu replika saja atau bagaimana?
Enggak, itu sisa tembok barat. Oh, sisa tembok barat. Benar-benar dari bait suci dulu ya, benar-benar dulu. Iya. Oke, Kevin, aku istirahat dulu. Kita ngobrol sambung Oke. lagi besok, oke? Iya. Shalom alaikum. Terima kasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Oke, live ya langsung. Oke, saya live ya. Assalamualaikum semuanya. Bang Jafar, Bang Kevin. Ya. Ya, waalaikumsalam. Kenapa? Ya, saya juga mau live. Saya juga mau live, enggak jadi ya. Besok aja, kawan-kawan aja. Ya, malam. Ya, selamat malam. Ya. Belum sama. Pastorennya mana?